Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita simak dan kita dengar kajian subuh ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Didi. Jadi kepada Al-Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan kajiannya, dan kepada kita semua kiranya mendengarkan dengan seksama. Demikian pengantar dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Fasyarahallahu bihi sudur wa anara bihi al-uqul wa fatahallahu bihi a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Fa salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil liqa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim fi ayatin ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Qahar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini maupun pada hari-hari sebelumnya, semuanya dalam liputan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan berupa amal kebaikan kita harapkan akan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tentunya sholawat beriring salam tidak lupa kita haturkan, kita persembahkan untuk kekasih Allah, manusia yang telah bertugas menyelamatkan masyarakat dari jurang kejahiliahan menuju masyarakat yang penuh dengan cahaya. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat ini juga sampai kepada segenap keluarga beliau, segenap para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita yang hadir pada pagi hari ini akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk menjadi bagian orang-orang yang nantinya
akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sesuai dengan apa yang saya miliki, saya tidak bisa membagi ilmu tentang fikih karena memang bukan bidangnya. Ngajar fikih nggak bisa, ngajar Quran juga tidak begitu mampu. Yang saya miliki adalah ilmu sirah nabawiyah. Maka saya pagi hari ini akan menyampaikan tema yang seperti itu, sirah nabawiyah. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk beserta para sahabat. Sebagaimana kebiasaan beliau duduk bersama dengan para sahabat, sehingga dikatakan sangat sulit diketahui mana yang Rasulullah, mana yang para sahabat, apalagi yang datang orang baru. Maka orang ini akan kesulitan mencari mana Nabi Muhammad, mana sahabat Nabi Muhammad, karena beliau berbaur. Beliau tidak ingin merasa paling beda sendiri, berbaur dengan masyarakat, dengan para sahabat. Nah, ketika duduk-duduk dengan mereka, kemudian ada makan bersama, dan di situ ternyata menunya pada waktu itu adalah daging onta. Daging onta. Akhirnya dimakan bersama-sama. Sayangnya kita tidak diberitahu ini dimasak apa di sate, apa di rendang, kita tidak tahu, tidak dijelaskan. Hanya dimasak kemudian dimakan bersama-sama. Kemudian selesai makan, tiba-tiba ada aroma yang tidak sedap yang menyebar di majelis tersebut. Ya intinya ada yang buang angin lah, ada yang kentut. Maka sahabat ini pada gelisah, sudah mulai toleh kanan, toleh kiri, siapa ini yang buang angin? Nah tentunya pemilik angin tersebut kan tidak mungkin mengaku, Pak. Apalagi di tempat umum, tempat ramai, nggak mungkin menyampaikan saya yang buang angin. Maka kemudian selesailah dari majelis itu, Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, wahai para sahabatku, siapa yang tadi makan daging onta, pergilah ke tempat wudhu, pergilah ke sumber air, berwudhulah kalian. Kira-kira yang berangkat wudhu yang tadi kentut apa yang semuanya? Semuanya ya. Karena semuanya makan daging, Pak, tadi itu. Semuanya makan daging onta, dan semuanya mau tidak mau karena perintahnya, siapa yang tadi makan daging onta, maka dia harus berwudhu. Semuanya pergi ke tempat wudhu. Dari kisah ini apa yang bisa kita ambil? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin membuat malu sahabat yang tadi buang angin. Ya kan nggak ketahuan Pak siapa, karena yang wudhu semuanya. Ketika ditanya apakah daging onta itu membatalkan wudhu sehingga harus wudhu semuanya, tidak juga. Kita makan apapun kan tidak membatalkan wudhu, Pak. Makan jengkol, makan pete, tidak membatalkan wudhu kita, masih sah kita untuk sholat. Ya meskipun bagusnya berkumur-kumur, berwudhu lebih bagus lagi, tapi itu tidak membatalkan wudhu. Mengapa Nabi sampai mengatakan yang tadi makan daging onta berwudhulah kalian? Tujuannya satu, ingin menjaga muka sahabat yang tadi buang angin, sehingga tidak ketahuan siapa nih yang tadi buang angin, karena semuanya berwudhu. Orang yang buang angin jadi wudhu, sehingga dia kalau mau sholat sudah sah sholatnya. Yang lain pun tidak ada prasangka. Ya yang penting siapa yang makan daging onta wudhu, semuanya wudhu tadi. Itu Nabi kita. Bagaimana beliau sangat menjaga perasaan saudaranya. Nah kita Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini dilatih, sebetulnya dilatih untuk bagaimana menjaga perasaan saudara-saudara kita sesama muslim.
Wala tanabazu bil alqab. Allah berfirman demikian. Jangan kalian memberi gelar-gelar yang buruk kepada saudara seiman. Ya mungkin di antara kita dulu waktu masih muda, ada yang gemuk, kita panggil si gendut misalkan. Si gemuk, si hitam, si kerempeng, si apalah macam-macam. Wala tanabazu bil alqab. Jangan memberi gelar atau julukan-julukan yang tidak baik. Nah, sekarang kita sudah senior secara usia. Kita sudah belajar sedikit banyak tentang agama ini, maka ajarilah kepada anak-anak kita jangan sampai tanabazu bil alqab. Jangan memberi gelar-gelar yang buruk kepada teman-teman seiman. Apalagi sampai membicarakan keburukan. Membicarakan keburukan saudara kita itu tidak boleh. Bahkan membicarakan sesuatu yang fakta terjadi itu pun tidak boleh. Kalau membicarakan keburukan orang atau membicarakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh saudara kita, itu kan namanya fitnah, ya kan? Memfitnah orang. Dia begini, padahal kenyataannya tidak. Itu nggak boleh. Membicarakan keburukannya, meskipun keburukannya itu memang iya, itu memang begini, memang pelit, memang begini dan sebagainya, itu kita bicarakan pun tidak boleh. Itu namanya ghibah. Pertama, fitnah, membicarakan sesuatu yang bukan fakta. Yang kedua, membicarakan sesuatu yang nyata terjadi, fakta, itu pun tidak boleh. Kenapa? Kalau kita bicarakan di hadapannya, orang ini pasti tidak suka. Itu namanya ghibah. Jadi kita bicarakan di tempat lain, dia begini. Itu namanya ghibah. Padahal betul, dia itu memang begitu, Pak. Tapi kita tidak boleh kemudian membicarakannya. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, itu tadi gambaran sekilas tentang bagaimana Nabi kita Muhammad SAW sangat menjaga perasaan, menjaga rasa malu sahabat-sahabatnya. Kemudian seingat saya dulu waktu kita materi Sirah Nabawiyah itu belum sampai pada bab tentang masuk Islamnya beberapa masyarakat di luar Mekah. Jadi kan setelah Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, itu kan, itu beliau dirundung kedukaan yang sangat dalam, sampai ada istilah Amul Huzn, tahun kesedihan. Maka lahirlah Isra Mi'raj itu. Nah, rupanya di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum disebutkan sebelum pembahasan Isra Mi'raj itu ada pembahasan Nabi berdakwah ke tenda-tenda orang yang berhaji, ke tenda-tenda jamaah haji, yang tenda-tenda ini adalah bukan warga Mekah. Yang haji itu bukan orang Mekah, tapi dari luar-luar sana, dari Jazirah Arab yang lain. Itu Nabi masuki, Pak, satu persatu. Dari Bani Kaleb, Bani Kindah, Bani Udrah, Bani Hadramah, Bani Amir bin Sa'sa'ah, Bani Hanifah itu didatangi, Pak. Masuk ke tenda ini, masuk ke tenda itu. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, kisah tentang dakwahnya beliau ke tenda-tenda jamaah haji itu tidak begitu dikenal. Yang paling dikenal adalah kisah ketika beliau berdakwah ke negeri Taif. Itu yang paling terkenal. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya, bagaimana Nabi ketika dakwah ke Taif itu dilempari batu sampai berdarah. Bahkan dikatakan ketika darah itu hendak menetes ke bumi, oleh beliau ditutup, dihadang, jangan sampai mengaliri bumi. Kalau sampai darah itu mengaliri bumi, maka bumi akan murka kepada orang-orang yang melemparinya, sehingga ditutup, jangan sampai ngalir. Nah, dari sekian banyak tenda yang dimasuki Nabi, itu ada beberapa yang dicontohkan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Contoh Bani Kaleb. Bani Kaleb didatangi, wahai masyarakat Bani Kaleb, nenek moyang kalian bernama Bani Abdullah. Abdullah adalah nama yang indah, nama yang bagus. Masuk Islamlah. Masuk Islamlah. Nenek moyang kalian itu namanya sudah bagus sekali.
Abdullah, hamba Allah. Apa yang dilakukan mereka? Tidak ada satupun jamaah haji pada waktu itu yang menerima menyambut ajakan beliau. Jadi jangan dikira haji zaman dulu kayak zaman kita. Kalau zaman kita kan berhaji karena memang kesempurnaan kita sebagai seorang muslim sedang kita usahakan. Zakat sudah, puasa sudah, syahadat, sholat, tinggal hajinya. Nah, di zaman itu Bapak Ibu sekalian, orang yang berhaji bukan berarti dia muslim secara paripurna, secara utuh. Banyak yang haji tetapi masih menyembah patung zaman itu. Zaman awal-awal Nabi dakwah. Berhaji masih ada yang menyembah ini, ada yang menyembah itu. Maka Nabi masuk ke tenda-tenda mereka. Kalau kita sekarang mungkin masuk ke hotel-hotel, Nabi dakwah di situ. Enggak ada yang terima. Berapa jumlahnya? 15 suku dari Jazirah Arab, tidak ada satupun yang menerima. Bahkan Bani Amir bin So'so'ah kemudian bilang, wahai Muhammad, taruhlah kalau kami mau ya dukung agama kamu, kami ikut bersamamu berjuang menyebarkan agama ini. Nanti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan agama ini, nyebar sampai mana-mana, dan kami sudah mendukung kamu, kira-kira kami dapat jatah apa? Dapat jabatan apa? Maka Nabi mengatakan, jabatan, kedudukan, kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikannya kepada siapapun yang dia kehendaki. Bisa jadi kalian nggak dapat, bisa jadi kalian dapat, terserah Allah, itu haknya Allah memberikannya kepada siapapun yang dia kehendaki. Apa jawaban mereka? Mereka bilang, kalau begitu kami nggak jadi masuk Islam, kami nggak jadi berjuang bersamamu. Kenapa? Kami nanti nggak dapat jatah di dunia ini. Buat apa berjuang kalau kami nggak dapat apa-apa di dunia ini? Akhirnya dilepas, Pak. Ya sudah, kalau memang nggak mau ya nggak apa. 15 suku Arab datang, semuanya nggak ada yang terima. Apakah Nabi kemudian putus asa, Pak? Ya sudahlah, kalau memang pada nggak mau, mending agama untuk saya sendiri. Tidak putus asa. Ini pelajaran bagi kita, khususnya orang-orang seperti kita yang memakmurkan masjid, orang-orang seperti kita yang berdakwah, ya dakwahnya seperti sekedar kultum, ya kan, menyampaikan sesuatu di depan jamaah. Kita tidak dianjurkan, bahkan tidak boleh putus asa. Nabi kemudian, ya sudah, kalian nggak mau, akan aku lanjutkan, aku cari yang lain. Nabi akhirnya dakwah kepada individu-individu. Tadi kan masyarakat, Pak, sekarang individu-individu. Datang satu orang di musim haji ini, Pak. Nabi dakwahnya di musim haji, dan itu dilakukan beliau di malam hari. Kenapa tidak siang? Kalau di siang hari malah langsung ditentang, Pak, sama orang-orang kafir Quraisy. Di malam hari dakwahnya, ditemani Abu Bakar, ditemani Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu masuk tenda, ketemu satu orang namanya Suwaid bin Samit. Suwaid bin Samit ditawari Nabi Muhammad, kamu mau masuk Islam tidak? Kata Suwaid, itu ajaran yang bagaimana? Saya belum pernah dengar itu ada ajaran Islam dan sebagainya. Nabi ajarkan, bacakan Al-Quran di hadapan Suwaid. Suwaid bin Samit tertarik, Pak, dengan agama Islam. Akhirnya masuk Islam. Pulanglah Suwaid selesai musim haji, pulang ke negerinya, dan negerinya ini adalah Madinah. Sehingga bisa kita katakan Muslim pertama yang menginjakkan kaki di negeri Madinah adalah Suwaid bin Samit. Suwaid bin Samit, anak muda. Di saat seluruh penduduk Madinah kafir, Suwaid pulang dari haji sudah menjadi seorang Muslim. Sampai sana ya nggak ada temennya, Pak, semuanya kafir di Madinah. Ini terjadi tahun 11 kenabian. Nabi belum hijrah, masih lama, masih 2 tahun lagi hijrah. Itu sudah ada satu orang Muslim di situ. Akhirnya terjadilah perang saudara waktu itu antara Aus dan Khazraj. Suwaid terbunuh di perang tersebut. Ahli sejarah tidak meragukan lagi bahwasanya Suwaid bin Samit meninggal dalam keadaan Muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
sambil dinikmati kopinya atau tehnya. Kalau di depan kopi, saya nggak tahu kalau di situ. Kopi juga ya. Ada yang sudah gelasnya berbalik, itu artinya sudah habis. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suwaid bin Samit. Nabi masuk lagi ke tenda, ketemu satu orang lagi. Namanya Iyas bin Mu'ad. Iyas bin Mu'ad ini ternyata orang Madinah juga, Pak. Orang Madinah juga. Dimasukilah tendanya, ditawari Islam karena Iyas ini adalah seorang penyair, orang cerdas. Dia kemudian sebelum ditawari Islam oleh Nabi Muhammad, dia bertanya dulu, wahai fulan, bisa jadi apa yang ada pada dirimu ada juga pada diriku. Maksudnya kamu punya ilmu itu, kamu punya pengalaman itu, aku pun punya. Nabi Muhammad kemudian bertanya, kalau begitu sampaikanlah apa yang kamu miliki. Kamu punya ilmu apa? Kamu punya hikmah apa? Nabi Muhammad mendengarkan. Iyas bin Mu'ad, aku memiliki kisah-kisah tentang Luqman Al-Hakim. Hikmah-hikmah Luqman Al-Hakim. Ayo bacakan, terangkan kepadaku, kata Nabi Muhammad. Dengerin Nabi Muhammad, diceritakan hikmah Al-Hakim dan sebagainya. Rasul kemudian bilang, sudah. Dan aku memiliki sesuatu yang lebih indah dari itu. Iyas bertanya, wahai Muhammad, apa itu? Itu adalah Al-Quranul Karim, dan aku adalah utusan Allah yang diberi Al-Quran oleh Allah, dan Al-Quran ini kita jadikan sebagai petunjuk dan cahaya. Dibacakan ayat-ayatnya. Namanya Iyas adalah seorang penyair, mengerti betul tentang susunan-susunan kata, keindahan bahasa, kesusastraan yang dengan level tertinggi Al-Quran itu. Kata Iyas bin Mu'ad, kalau begitu aku tertarik dengan tawaranmu. Hikmah Luqman beliau simpan, kemudian beliau mengambil Al-Quranul Karim dan langsung bersyahadat pada waktu itu juga. Iyas pulang ke Yasrib, ke Madinah. Kemudian yang ketiga, masuk lagi ke tendanya Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Tufail bin Amr, Bapak Ibu sekalian, itu bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, dia orang Yaman. Orang Yaman yang kalau melontar roket melewati tanah suci ya. Ya kan harus lewat Arab itu, Pak, untuk ke Palestina, ke Israel. Tufail bin Amr ini orang Yaman, pinggiran Yaman, datang di musim haji. Nah, dia ini penyair juga, Pak. Jadi kedudukan penyair di masa itu secara strata sosial itu termasuk strata nomor 2. Nomor 1 bangsawan, orang-orang kaya itu levelnya nomor 1 dulu di masa-masa Arab itu. Nomor 2 para penyair. Nomor 3 pedagang. Nomor 4 ya para pekerja. Kemudian ke bawah lagi para budak. Ada tingkatan-tingkatan. Nah, penyair memasuki level kedua kemuliaan orang-orang di zaman itu. Tufail bin Amr Ad-Dawsi berangkat di musim haji, dan dia ternyata memiliki keluarga besar di kota Mekah. Saudara-saudaranya mengatakan, wahai Tufail, jangan sampai masyarakatmu, masyarakat Yaman, terpengaruh oleh wabah yang sedang kami alami di sini. Wabah apa itu? Apakah wabah COVID-19? Bukan. Kami sedang kedatangan wabah, yaitu seorang laki-laki bernama Muhammad, mengaku seorang nabi, dan dia mengajarkan sesuatu yang memecah belah masyarakat kita. Apa itu? Dia menawarkan agar kita semuanya ini menyembah hanya satu Tuhan saja. Padahal sudah ratusan tahun yang kita lakukan adalah menyembah sekian ratus Tuhan, berhala. Ada 350 patung pada waktu itu di sekitar Ka'bah. Dan kamu dan masyarakatmu jangan sampai terkena wabah itu. Disangkanya wabah, Pak. Merusak pikiran. Dengan adanya Muhammad, dengan ajarannya itu, kami berpisah antara suami dan istri,
antara ayah dan anak, antara kakak dan adik, sepupu dan paman. Kok bisa begitu? Ya kalau satu rumah berbeda keyakinan, orang tuanya muslim, anaknya masih kafir, pisah. Nah itu anggapannya itu adalah wabah, penyakit, hama yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kata mereka, jangan sampai negeri Yaman seperti kami sedang mengalami seperti ini, kacau seperti ini. Orang itu memangnya mengajarkan apa? Justru nambah penasaran. Tufail nambah penasaran, Pak. Ya mengajarkan yang tadi itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Tufail menutup telinganya dengan kapas. Ya taruhlah kapas atau kain ya, potongan-potongan kain. Supaya apa, Pak? Supaya tidak mendengar ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sebelumnya. Supaya tidak mendengar ucapan Nabi Muhammad, ditutup telinganya. Sampai Ka'bah dilihat Nabi Muhammad sedang sholat dan bacaan beliau agak dikeraskan. Tutup telinga Tufail, tidak mampu menahan masuk suara Nabi Muhammad, menahan masuknya suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdengar, Pak, lirih terdengar membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Tufail, ini bagus, ini indah sekali. Aku adalah seorang penyair dan aku berpikir kritis. Kalaulah yang dia katakan ternyata baik, apa salahnya saya ikuti dia? Kalau yang dia katakan ternyata buruk, tidak bermanfaat untuk saya bisa dengan mudah meninggalkannya. Fair gitu, Pak, punya pikiran yang fair, terbuka. Maka dibukalah penutup di telinganya itu, bertanya langsung, wahai fulan, tolong ajarkan kepadaku tentang ajaranmu. Diajarkan. Nabi Muhammad pulang, Tufail ikut pulang, Pak. Nabi Muhammad masuk ke rumah, Tufail ikut masuk rumah. Disitulah terjadi dialog panjang. Tufail dan Rasulullah SAW ngobrol berdua, kemudian masuk Islamlah Tufail. Masuk Islam, akhirnya, ya Rasulullah, aku ingin sekali agar masyarakat Yaman, khususnya suku saya, suku Daus, Ad-Dausi, itu semuanya masuk Islam. Maka sebagai penguat, mohonlah kepada Allah agar aku diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi penguat. Nabi mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan karomah kepada Tufail bin Amr Ad-Dausi. Orang zaman itu, Pak, zaman dulu. Ini kan berarti mu'alaf ya, Tufail ini ya. Mu'alaf baru masuk Islam. Itu sudah langsung jadi wali. Ya buktinya langsung tiba-tiba cahaya di wajahnya itu menguat. Wajahnya bercahaya, Pak, Tufail bin Amr. Tujuannya supaya masyarakatnya yakin, oh kalau Tufail itu memang benar. Buktinya pulang dari haji, wajahnya bercahaya. Berarti yang dia ucapkan itu betul-betul adanya, apa adanya. Maka Tufail pulang, Bapak Ibu sekalian, ke negeri Yaman. Sampai di gerbang Yaman, masyarakat Daus, dia kemudian merasa tidak nyaman dengan cahaya yang ada di wajahnya itu. Duhai Allah, kalau engkau berikan wajahku bercahaya seperti ini, aku khawatir masyarakatku, keluargaku menganggap aku ini adalah menyerupai Tuhan. Mereka nanti akan mengkultuskan aku, mendewa-dewakan aku. Tolong ya Allah, pindahkan cahaya ini ke tempat yang engkau kehendaki. Cahayanya pindah, Pak, ke ujung tongkatnya. Nah, jadi bapak-bapak yang sudah megang tongkat sambil setiap hari dicek, Pak, barangkali lama-lama ada cahayanya, Pak, berarti bapak wali, Pak. Ada cahaya tuh di ujung gitu. Nah, masuk, Pak, ke rumah, mendakwahkan agama di masyarakat Daus. Ternyata apa yang terjadi? Tidak ada yang tertarik dengan agama Islam. Yang tertarik cuma 2 orang, ibu dan bapaknya saja. Masyarakatnya tidak. Ini menandakan apa? Karomah, kehebatan kita berbicara, kehebatan ilmu kita, itu tidak berbanding lurus dengan hidayah Allah. Artinya apa? Artinya hidayah Allah itu tidak bergantung dengan itu.
Hidayah Allah bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ini, betapa banyak, bagaimana kita lihat perjuangan Abu Thalib membela Rasul, membela dakwah Rasul, tetapi sampai wafatnya kan tidak bersyahadat ya Pak. Abu Thalib itu sampai wafat tidak bersyahadat. Tetapi ada orang seperti ini tadi, Iyas bin Mu'ad, Suwaid bin Somit, begitu ketemu Nabi, hitungannya mungkin hanya hitungan detik, hitungan menit lah, itu langsung masuk Islam. Sementara Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab ketemu sama Nabi hitungan hari atau hitungan bulan, hitungan tahun, bahkan bisa dikatakan setiap hari ketemu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, ketemu Nabi Muhammad, melihat kemukjizatan Nabi Muhammad di hadapan mata mereka, tetapi itu tidak membuat mereka beriman kepada Allah. Yang lebih hebat lagi kita ketemu tidak sama Nabi Muhammad, zaman sangat jauh dengan beliau, bahkan sebagian kita mungkin belum pernah ke tanah suci, belum pernah berkunjung ke makam Nabi, tapi kok ya kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Itu kata Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Gus Baha, kita ini termasuk yang hebat. Termasuk kita semua ini kiai bukan. Kita kan bukan kiai Pak, termasuk saya ini kan belum ada yang kiai. Kiai bukan, anak kiai bukan, cucu kiai juga bukan, tapi kok mau ngaji, berarti hebat kita ini. Mau ngaji itu hebat kita. Kita ketemu Nabi tidak pernah, hidup sezaman tidak pernah, bahkan ketemu sahabat Nabi nggak pernah. Tapi kok kita beriman kepada beliau, beriman kepada Allah, berarti kita mudah-mudahan adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nantinya bisa ngantri di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, akhirnya Tufail tetap tidak putus asa. Beliau di tahun ke-5 Hijriah mampu mengislamkan seluruh masyarakatnya. Di awal-awal tadi memang tidak ada yang tertarik, tetapi di tahun 5 Hijriah, kurang lebih berarti 8 tahun setelah beliau masuk Islam, masyarakat Daus masuk Islam. Hijrah Pak, sekitar 80 warganya berpindah dari Yaman ke Madinah. Nah, kemudian selanjutnya beliau berdakwah lagi ke tenda-tenda. Masuklah beliau ke sebuah tenda yang pada waktu itu yang datang dari Yaman juga. Namanya Dimad Al-Azdi. Dimad Al-Azdi ternyata profesinya sebagai seorang dukun Pak. Dukun. Spesialisasinya adalah pengobatan dengan cara hembusan angin. Kurang tahu saya dunia supranatural, dunia perdukunan kurang begitu mengikuti. Apakah memang ada jenis pengobatan dengan bentuk hembusan angin atau dengan apa? Tapi dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum disebutkan bahwasanya Dimad Al-Azdi adalah seorang dukun yang memiliki keahlian menyembuhkan penyakit dengan cara hembusan angin. Mungkin baca mantra terus ditiup gitu, mungkin. Nah, masuk ke kota Mekah, Dimad Al-Azdi mendengar masyarakat Mekah mengatakan Muhammad orang gila. Muhammad orang gila. Itu kalimat itu terus terdengar di telinganya Dimad Al-Azdi sebagai dukun, punya rasa ingin menyembuhkan penyakit gila Muhammad ini. Dia nggak tahu Muhammad itu yang mana. Maka dicarilah Pak, Nabi Muhammad dicari. Ketemu. Wahai Muhammad, aku dengar kabar dari masyarakatmu kalau kamu itu terkena penyakit gila, terkena saraf gila. Apakah kamu bersedia kalau aku obati, barangkali dengan pengobatan dari saya penyakit gila kamu bisa sembuh? Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad tidak menjawab apa-apa. Beliau hanya mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ini bapak-bapak kalau mau ngisi kultum
atau mau khutbah ya Pak, biasanya kan pakai mukadimah ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kemudian apa? Wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nah, lanjutannya ini di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum tidak diterangkan. Tetapi yang disebutkan hanya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi hanya mengatakan itu kepada dukun yang datang kepada beliau. Kemudian Dimat mengatakan, wahai Muhammad, kamu nggak sakit berarti. Ini orang-orang pada bohong mengatakan kalau kamu sakit gila. Wahai Muhammad, betapa indah untaian kata-katamu tadi. Tolong ulangi lagi. Malah yang kena sihir akhirnya Dimat Al-Azdi. Baca lagi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wahai Muhammad, indah sekali ucapanmu. Tolong ucapkan sekali lagi sampai 3 kali. Begitu yang ketiga, Dimat mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Suatu hari Nabi kedatangan seorang tamu dari suku Ghifar datang. Tamu ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku dapat tugas dari kakak saya untuk menggali informasi tentang dirimu. Anda ini biografinya bagaimana, yang Anda ajarkan itu apa, tolong terangkan, diterangkan. Setelah dapat keterangan, pulang ke negerinya, bilang kepada kakaknya, kakak, saya sudah dapat informasi tentang Muhammad, dia adalah orang baik, dia mengajarkan kebaikan, menganjurkan kita untuk meninggalkan keburukan-keburukan. Kakaknya kemudian mengatakan, wahai adikku, informasi yang kamu sampaikan justru membuat aku semakin penasaran dengan orang itu. Begitu pula kita Pak, Bapak, kalau kita dapat kabar dari saudara kita yang haji, yang umroh, kan mereka ceritakan kepada kita, begini, sangat indah, suasananya penuh dengan suasana ibadah. Apa yang kita rasakan? Ingin Pak, rasanya ingin ke tanah suci, kan begitu. Begitupun orang ini sudah dapat informasi tentang Nabi Muhammad, bukannya merasa cukup dengan informasi itu, dia malah, aku harus berangkat sendiri menemui Muhammad. Berangkat itu Pak. Nah, yang berangkat ini namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sering sekali kisah ini diceritakan. Abu Dzar Al-Ghifari akhirnya datang Pak ke Mekah. Waktu itu kan masih di Mekah. Datang ke Mekah, sampai sana. Ya, namanya yang didatangi adalah orang nomor 1 ya kan, Nabi Muhammad SAW. Maka beliau tidak berani menggali informasi melalui siapapun, diam saja. Hanya minum air Zam-Zam, duduk lagi. Minum air Zam-Zam, duduk lagi. Ketahuan Sayyidina Ali. Yang waktu itu Sayyidina Ali usianya masih 13-an tahun. Wahai fulan, nampaknya Anda orang asing. Ada apa Anda datang ke sini? Diam, nggak mau jawab Pak. Sampai sore ditanya lagi, apakah belum punya tempat menginap? Belum. Kalau begitu ikutlah aku. Diajak ke rumah Sayyidina Ali Pak. Masuk ke rumahnya menginap. Hari kedua sama. Seperti tidak punya tujuan yang jelas. Sampai menjelang malam Sayyidina Ali kembali menawarkan, belum punya penginapan? Belum. Ayo nginap di rumahku. Sampai 3 malam. Dan di malam ketiga itulah Ali bin Abi Thalib kemudian bertanya, sebetulnya Anda datang ke sini tujuannya apa? Kok cuma luntang-lantung kayak gini? Nah, Abu Dzar baru bilang, wahai fulan, kalau kamu mau merahasiakan apa tujuanku datang ke sini, akan aku ceritakan. Akan aku sampaikan tujuan. Baik, akan aku rahasiakan. Tujuanku ke sini adalah ingin menggali informasi tentang orang yang bernama Muhammad, yang katanya dia ini mengajarkan agama baru.
Dan kata adik saya ini agama sangat menarik, mengajarkan kepada kebaikan-kebaikan. Tolong pertemukan aku dengan orang ini. Intinya itu Pak, mau ketemu Nabi Muhammad, mau ngobrol langsung. Baik, ayo ikut aku. Nah tapi pakai cara Pak, pakai drama, ada skenarionya mau ketemu Nabi Muhammad. Kamu ikut aku dengan jarak tertentu, jangan nempel, jangan sebelahan, agak berjauhan. Nah nanti kalau aku membaca gelagat yang tidak baik, kita dicurigai orang, dilihat sama orang-orang yang akan mencelakai kita, aku akan berpura-pura membetulkan tali sendalku, pura-pura jongkok atau pura-pura apa. Nah kalau aku ternyata melakukan itu, kamu jangan nyusul, kamu harus pergi. Besok kita ulangi lagi. Ternyata tidak ada drama waktu itu. Artinya Sayyidina Ali tidak membaca ada gelagat yang tidak beres, tidak ada yang mencurigai pertemuan ini. Berangkat Pak, ketemulah dengan Nabi Muhammad, minta diajarkan agama dan sebagainya. Nah hari itu Nabi Muhammad mengatakan, wahai Abu Dzar, ini kondisi belum memungkinkan untuk kamu mengumumkan keislaman di hadapan khalayak ramai. Kondisi sedang tidak baik-baik saja. Kamu Islam itu baik, tapi kamu jangan umumkan di hadapan masyarakat. Berbahaya. Ya Abu Dzar Pak, Abu Dzar Al-Ghifari itu dari suku Ghifar. Kalau kita tahu suku Ghifar bagaimana keadaannya, kita akan memaklumi apa yang dilakukan Abu Dzar setelah dia masuk Islam. Suku Ghifar itu adalah suku yang isinya para begal. Masyarakat yang isinya tuh preman-preman itu Pak. Isinya tuh begundal-begundal tuh penjahat-penjahat. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari termasuk salah satu pemimpin preman itu. Abu Dzar kemudian setelah dapat informasi itu keluar dia dari rumah Rasul. Di Ka'bah Bapak Ibu sekalian, Abu Dzar kan tadi sudah dikatakan, dinasihati, jangan bilang-bilang kalau kamu muslim. Abu Dzar merasa preman dan merasa anugerah besar menjadi seorang muslim, harus disampaikan di hadapan ramai. Itu teriak-teriak di depan Ka'bah, wahai bangsa Arab, wahai masyarakat Quraisy, aku sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung dihajar Pak, dipukuli sama masyarakat situ sampai babak belur. Abu Dzar Al-Ghifari kemudian diselamatkan oleh Abbas, pamannya Rasul. Kalian apa yang kalian lakukan? Ini siapa? Kalian tahu tidak orang ini siapa? Orang ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari dari suku Ghifar. Baru mereka melongok, aduh ini bahaya nih. Mengapa Pak bisa begitu? Suku Ghifar itu adalah satu perkampungan, mereka tinggal di perkampungan yang orang-orang Arab Quraisy, orang-orang Arab Mekah, kalau mau berdagang ke negeri manapun akan lewat suku ini, akan lewat kampung ini. Kalau sampai ada salah satu anggota masyarakatnya yang disakiti seperti itu, akan terancam keselamatan mereka. Bisa-bisa harta kalian dirampok sama masyarakat Ghifar. Untung kalau harta kalian, kalau nyawa kalian bagaimana? Akhirnya nggak jadi Pak. Nah, saya kira sudah cukup pada waktu itu Abu Dzar sudah kapok ya dipukulin. Ternyata belum pulang beliau, belum masih di situ. Di hari kedua kembali lagi melakukan, wahai masyarakat Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dipukulin lagi. Mungkin sama orang yang kemarin nggak mukuli ya. Kalau yang kemarin kan sudah kapok, sudah ketahuan. Ini mungkin masyarakat yang lain. Abbas datang mengatakan ini Abu Dzar Al-Ghifari dari Bani Ghifar. Akhirnya nggak jadi. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kisah tentang Abu Dzar cukup panjang. Nah, ini sebagai penutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah seorang laki-laki yang oleh Nabi secara langsung dikatakan untuk tidak menjadi seorang pemimpin. Nabi langsung tuh bilang kepada beliau, Abu Dzar, innaka mru'un dha'if, kamu adalah laki-laki lemah. Kamu jangan berani-berani mengangkat dirimu
mencalonkan dirimu menjadi pemimpin. Bahkan kalau kamu beserta dengan 3 atau 2 orang, kamu jangan berani-berani untuk menjadi pemimpin dari 3 orang itu. Apalagi memimpin masyarakat. Innaka mru'un dhaif, kamu laki-laki lemah. Dan aku mengatakan itu, wahai Abu Dzar, kepadamu, bukti cintaku kepadamu. Bukan aku benci kamu, bukan, tapi karena aku mencintai kamu. Nabi, Pak, bisa membaca potensi sahabat-sahabatnya. Orang seperti Sayyidina Ali layak jadi pemimpin. Orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman layak jadi pemimpin. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari, beliau itu kata Nabi, kamu jangan jadi pemimpin. Innaka mru'un dhaif, kamu laki-laki lemah. Nah, kita berpikir sekarang, laki-laki lemah itu bagaimana maksudnya? Apakah karena nggak soleh? Bukan, Pak. Ternyata setelah digali, Abu Dzar Al-Ghifari itu saking solehnya sehingga tidak bisa jadi pemimpin. Bagaimana kita lihat konsep rezekinya Abu Dzar? Abu Dzar bilang, ya cari hari ini untuk makan hari ini. Beliau tuh seperti tidak ada rencana untuk masa depan. Besok ya besok lagi dipikir. Sekarang ya kita pikirkan sekarang. Makan hari ini kita pikir hari ini. Nah, kalau jadi pemimpin seperti itu nggak bisa, Pak. Pemimpin kan harus jangka panjang. Besok masyarakat yang di sini harus kita santuni, besok anak yatim yang di situ harus kita urus, besok ada tanah kosong yang di situ harus kita garap. Kan berbicaranya jangka panjang. Nah, Abu Dzar tidak memiliki konsep itu di dalam benaknya. Yang ada dalam benaknya adalah apa yang ada hari ini kita makan hari ini, besok ikhtiar lagi, besok ikhtiar lagi. Nah, itulah kata Nabi, kamu itu dalam tanda kutip terlalu soleh untuk jadi pemimpin. Tidak cukup dengan modal seperti itu, kamu harus punya konsep dan sebagainya. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari pernah kemudian digandeng oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai Abu Dzar, kamu lihat gunung itu, gunung Uhud itu, lihat ya Rasulullah, betapa indahnya gunung itu terkena sinaran rembulan karena menjelang malam. Itu seperti emas, Pak. Ini kisah sering saya sampaikan. Wahai Rasulullah, itu seperti bongkahan-bongkahan emas, indah sekali. Betul Abu Dzar. Dan ketahuilah wahai Abu Dzar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah akan menyerahkan bongkahan-bongkahan itu kepadaku setelah gunung Uhud dijadikannya emas. Gunung Uhud, Pak, pernah oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan sebagai emas, dirubah jadi emas. Dan apa kataku wahai Abu Dzar? Aku mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, duhai Allah, aku tidak mau dikasih emas, Pak, sebesar gunung Uhud, nggak mau, Pak. Kalau Pak Yusran mau nggak, Pak? Pak Ketua, Pak, kalau dikasih potongan-potongan emas gunung Uhud mau nggak, Pak? Ya nggak mau paling ibu-ibu, nggak mau menolak ya. Iya gunung Uhud, Pak, sebesar itu loh, Pak. Itu kalau kita pakai apa itu, ekskavator, berapa bulan itu baru habis. Dikeruk emas. Jangankan emas, batu karang saja kan ada harganya untuk pondasi masjid, pondasi rumah. Nah, ini emas pernah ditawarkan oleh Allah, diberikan kepada Nabi sepenuhnya untuk kamu Muhammad, nikmatilah fasilitas itu. Nabi mengatakan, tidak perlu ya Allah, aku tetap ingin menjadi hambamu dan menjadi rasulmu saja. Abu Dzar, kalau ternyata pada waktu itu Allah memaksaku untuk aku harus mau, aku akan tetap ambil emas itu. Tetapi aku akan berdiri, duduk di depan bongkahan-bongkahan itu, akan aku pecah sedikit demi sedikit menjadi kecil-kecil, akan aku bagikan untuk umatku, untuk masyarakatku. Itu, Pak. Kalau saya mah kantongin sendiri, disimpan. Kalau pas lagi butuh dipecah lagi, jual. Memang beda, Pak, pemikiran kita dengan pemikiran Nabi itu beda jauh. Nabi Muhammad itu pertama nggak mau, menurut saya juga janggal. Ini kok nggak mau ya? Dikasih emas segitu besar.
kalaupun aku mau wahai Abu Dzar, karena aku dipaksa Allah untuk mau, aku ya tetap akan memecah-mecah itu, aku bagikan untuk masyarakat, aku hanya akan menyisakan 2 butir saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Alarm sudah berbunyi dan kisah emas belum selesai. Jadi kisah emas ini kita lanjutin sedikit. Akan aku simpan 2 butir emas itu untuk aku makan di hari itu, dan yang satu lagi untuk aku bayar hutang-hutangku. Nabi Muhammad masih punya hutang. Kemudian Nabi Muhammad juga kalau makan ya hari itu. Dan kita lihat bagaimana Pak kehidupan beliau sangat sederhana. Masih lama Bu ya? 5 menit sudah cukup Bu ya? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tanyakan dulu kepada moderator karena beliau yang berhak untuk menentukan. Kira-kira gimana, Bapak? Cukup? Alhamdulillah, saya setuju dengan beliau. Cukup. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak atas mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada tindak tanduk yang tidak sesuai dengan harapan. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan kajiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan solihan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syami wa daraji, atfatan ya jiratal alami.